Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita muliai dan kita cintai, dan yang sangat menyayangi kita semua, itu Abuya yang selalu berjihad, berdakwah, menyampaikan ajaran tasawuf dan kesufian untuk dapat kita menjadi hamba Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasul, dan tetap kemuliaan pada Nyak dan Umi Rasul keluarga Abuya, dan yang kami muliakan pada seluruh majelis guru yang hadir, yang selalu membantu Abuya dalam mendakwahkan ilmu ini kepada seluruh pelosok desa, dan pada wali-wali Nanggro, dan pada gubernur-gubernur EPTT, pada pengurus pengajian, dan kehormatan kami kepada Pak Keci dan kepada seluruh perangkat desa lainnya yang ada di desa Aludama, dan istimewa kepada kita semua pada malam ini yang telah berhadir bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Untuk apa balai terapung ini dibuat? Ya? Ini semua dilakukan oleh Abuya adalah untuk dapat kita manfaatkan, untuk dapat kita manfaatkan dalam memperbaiki kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah, untuk dapat kita melatih-latih ilmu, melatih-latih amal, untuk dapat kita melatih nafsu agar nafsu kita lebih bagus, agar nafsu kita sekurang-kurangnya mencapai nafsu mutmainnah. Abuya banyak sekali berkorban, membeli lahan, bahkan Abuya membeli kolam lalu ditimbun, dan membeli lahan yang luas seperti ini bukan untuk keluarga. Semua keluarga Abuya sudah memiliki tempat, sudah punya pesantren masing-masing. Dan alhamdulillah juga anak-anak Abuya semuanya alim, dan mereka sudah hidup dengan layak. Lalu tempat ini untuk siapa? Ini untuk kita, agar kita bisa memanfaatkan ini dan menghargai apa yang telah dilakukan oleh Abuya. Inilah pekerjaan Abuya, memberikan contoh kepada kita agar kita bisa berjihad di jalan Allah, karena jihad inilah yang paling bagus di dalam pandangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa bi rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjuki di atas satu perniagaan yang dengan perniagaan itu menjauhkan kamu dari api neraka? Apa itu? Pertama, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Wa tujahidu fi sabilillah, berjihadlah kamu di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Ini yang dilakukan oleh Abuya. Abuya berjihad. Uang yang ada pada Abuya tidak direkening dalam tas. Dari Pauh ke sini 60 juta, pulang 16.000. Dari Pauh ke sini 100 juta, pulang tinggal 500.000 setiap hari.
Abuya tidak butuh uang banyak, Abuya butuh kita terpetunjuk, Abuya butuh kita paham tentang agama. Biar beliau lelah, biar beliau letih, asal kita terpetunjuk. Dan ini yang ditunjuki dan ini yang dicontohkan oleh Abuya pada kita. Apakah kita pernah berpikir pada suatu hari nanti kita mengambil etibar, mengambil contoh, mengambil suri teladan? Abuya suri teladannya dalam berpikir, Abuya suri teladannya tidak pernah henti berpikir bagaimana umat ini terpetunjuk. Tidak pernah henti berpikir bagaimana negeri ini bagus. Semua umat ini sangat bagus. Itu pikirannya. Dan Abuya selalu berpikir juga bagaimana membangun tempat-tempat ibadah, tempat-tempat belajar. Sudah selesai di Tauhid Irfani. Sampai sekarang juga masih ditambah bangunannya. Kira illallah, Balai Terapung, Sila Musta'nisin, Tauhid Sufi. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Tidak ada batas. Ini yang sedang diajarkan oleh Abuya pada kita. Contoh-contoh seperti ini, agar kita mampu mengambil iktibar, mengambil suri teladan ini. Abuya mengajarkan kita cara berpikir, cara melakukan, cara membangun agama, cara peduli kepada umat, cara mendidik anak-anak, cara beribadah, cara berzikir. Mungkin kita malas berzikir sendiri-sendiri. Oh, teroro, berpikir dia biar zikir hati sendiri. Agar kita juga rajin. Kenapa kita harus berzikir? Kenapa kita harus berzikir? Az-zikru miftahul harat. Zikir itu pintu untuk kamu bisa dekat dengan Allah. Kalau kita mau berzikir, kita akan dekat dengan Allah. Dan ini tujuan hidup. Kalau dalam bahasa tasawuf, kalau orang tidak ada hudur Allah dalam hatinya, itu tidak hidup. Orang tasawuf mengatakan, jika orang tidak ada Allah dalam batinnya, dia tidak hidup namanya. Karena orang hidup itu orang yang hidup bersama Allah. Kalau hidup dengan nafsu itu tidak hidup dalam bahasa tasawuf. Walaupun dalam bahasa tasawuf, tapi orang tasawuf mengatakan itu tidak hidup. Sama seperti orang sembahyang dalam bahasa syariat dengan tasawuf. Orang syariat mengatakan kalau sudah lengkap rukun dan syarat, sudah sah. Tapi orang tasawuf mengatakan kalau sembahyang sudah lengkap rukun dan syarat, tidak ada khusyuk di dalamnya, salatnya itu batal menurut pandangan ahli tasawuf. Karena tidak bernilai. Hanya nilai sembahyang tanya hanya khusyuk. Nukuh yang tengah gedidik tanya di Abuya Roro malah. Hanya gedidik. Tanya yang lelah baik ikut. Abuya hanya lelah bagi dia. Tanya lelah pada ikut. Alhamdulillah, banyak orang sudah terpetunjuk. Mudah-mudahan tanya dalam golongan banyak orang terpetunjuk. Banyak orang sudah mendapat keberkahan. Nya Balai Terapungnya hanya rame biro. Kedua dan guru-guru yang lain sampai menitipkan. Tanya dengan berkah Abuya, sekurung-kurung makrifat tanya dan ilmu mentang Abuya tadi. Bisa mentang dan cintai Abuya tadi. Sekurung-kurung makrifat tanya. Behana yang tak cintai dalam dunianya. So yang tak cintai dalam dunianya Allah. Anto dan tak cintai Allah tidak ada. Dan cintai Allah golong neraka tuh. Dan cintai mak tuh. Dan cintai dan cintai yang ada dua-dua. Toh cinta yang paling benar dalam dunianya. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, maka guru yang pertama harus kamu cintai. Guru pertama harus kamu jaga perasaannya. Guru yang pertama harus kamu berikan senangnya. Itu memang tertara di dalam kita. In aradta an suhbah. Kalau kamu ingin bersuhbah, ingin punya teman supaya kamu selamat, fa'alaika bisuhbatil ahli sufi. Maka wajib di atasmu berteman ahli sufi. Siapa ahli sufi? Orang yang selalu bicaranya tentang Allah.
ajaran yang mendidik kita dekat dengan Allah. Contoh teladan, duduknya bicara Allah, salatnya selalu berjamaah. Antara antara perkataannya dengan perbuatannya selalu cocok, selalu benar. Ini ahli sufi. Dia selalu mementingkan kehidupan kita. Di pulau di Paun, di pulau di Darussalam, si pulau dan kamu pun babia. Pikiran Nabi Asabi kiban umat. Atau kemudah pak kamu lalu kulina kiban ke ducolun wale, mana kiban ducol biasa. Kiban ke humi wale umohi kajian umohi mana umohi. Kiban balik kapung wale nayana. Kiban tuh irfani wale. Kiban bilang mustanisin wale. Dia berdua kalau kepikir dia abian, tanya nak kepikir. Dia keperle kepikir dia abian, ini tempat melatih nafsu mana? Kau tak dia abian apa lagi? Bela ada desa ni. Itu hidup fani melihat kan? Ino pika melihat pengen, ada sikit baik. Abian apa lagi boleh? Dia tanya kepikir no. Dia tanya lale kalau tanya hai kepikir, hai kamar makan atau dia? Berarti kita menjadi golongan orang selemah-lemah iman di dalam dunia. Inilah jihad. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini kecuali kita berjihad di jalan Allah. Mungkin kalau tanya ada contoh perang di masa Nabi, mat pedeng, mat rencong, jam perang busuk, mungkin kamu mundur dan jenuh. Tak kembangkan menonton tempat yang tak berkait di abian, tak hargai. Bewatekan dari abian, tino tak boleh kau ibu menonton, cok berkah menonton. Tanya hana selamat. Betul sekedar tak boleh kau. Boleh yakin pada sama sangat. Boleh terapungnya menjadi tempat yang berkah. Mungkin dari Melabuh tidak genosi, mungkin dari tempat Tuhan tidak genosi. Karena tempatnya berkait abian paling le abian tu tauhid irfani, tauhid paling terapung paling le abian tu. Tak kalau sampai tempatnya lebih cinta abia kepada tempatnya daripada tanya yang nak toto ini. Macam apa sih? Termasuk kamu lagi nanti. Anak hadiri di pulau tapi abia tiap pulau. Makanya tak buka mata batin nanyo. Tu dapat datiru. Tu yang kepupur di abia ini sebagai suri toladan. Bagi tanyo Bandung. Tanyo guyu di abia berjihad. Berjihad pada diri sendiri, memperbaiki nafsu, berjihad pada keluarga, berjihad pada tetangga, berjihad pada masyarakat. Masyarakat, tunjuk masyarakat, arahkan masyarakat. Menjadi si golong nangon lebih dalam jihad no, golong nangon. Ada anak kamu golong terus sifat tahapnya. Hanya biar kedoro dalam buruk bisa nyobain terapung beno kebagian dia biar kamu pun dalam baliknya sekarang 14 roh 20 roh yang 20 roh kali lagi-lagi tanya tak paham lagi-lagi tanya kali ilmu padahal ilmunya cukup menghai ke media biar urun-urun di luar nangro puto bahagia bahkan urun di luar nangro ada mungkin di domino tinggai dengan dia. Bahkan naurun di Malaysia pesawat Muhammad Jaro wolo. Bayangkan, bayi tiket pesawat untuk Muhammad Jaro dengan dia. Toku dari Malaysia waktu di Cipinang Bogor. Dengan Muhammad Jaro dengan Abuya. Tetapi karena supir kaca motor KIPE hanya itu boleh Muhammad Jaro karena ujian motor Abuya gitu. Toku Malaysia ribuan punya murid. Tapi begitu agung melihat sosok guru yang Allah titipkan. Melihatnya harus bersyukur. Yang pertama apa harus kita bersyukur? Karena umur panjang? Bukan. Apa yang harus kita syukuri pertama? Karena kita diberi harta? Bukan. Karena kita diberikan sosok guru yang sangat peduli kepada kita. Beliau lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Mungkin beliau menangis tengah malam karena kita, tapi kita tidurnya saat tengah malam. Murid-murid bermain-main, tapi guru sedang memikirkan murid yang sedang bermain. Kapan Allah kirim?
pengikutnya. Kapan Allah kirim berikutnya? Apakah masih hidup kita pada saat yang akan datang? Ada seorang guru sosoknya seperti Abuya? Ini kita diberikan keberuntungan oleh Allah. Hidup di zamannya diberikan keberuntungan oleh Allah. Sama seperti orang-orang yang hidup di zaman Rasul diberi keberuntungan oleh Allah. Kalau saat ini tidak dapat kita jadikan ini pelajaran, tidak dapat kita ambilkan hikmah, maka mungkin kita sulit mendapatkan jalan di masa yang akan datang. Karena Abuya tidak lelah-lelah mengajarkan kita untuk jalan pulang, bertarekat, melihat guru dengan hati setiap saat. Kadang-kala ada orang, saya malas karena melihat Abuya biasa saja. Saya buka rahasia, Abuya terlihat biasa saja, walaupun besok pagi saya ditegur oleh Abuya. Abuya biasa saja. Ini hijab bagi kita. Tapi itu tidak biasa saja jika kita melihat dengan batin kita. Jika kita melihat dengan mata kita, maka terlihat biasa saja. Seorang sosok guru yang Allah titipkan pada kita sekarang tergantung mata memandang. Bagus pandangan kita, dalam pandangan kita akan kita dapatkan makna yang dalam. Dangkal pandangan kita akan kita dapatkan makna yang dangkal. Maka ini kesempatan terakhir di usia Abuya yang sudah sangat senja. Abuya sering mengatakan, usia Abu sudah sangat senja. Tertuntut kepala kita mendengarnya, karena kita tidak ingin biar senja, tapi kita tidak ingin berpisah sebelum kita memahaminya. Tapi sampai kapan kita bisa mengikuti langkah-langkah Abuya? Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tujuan Abuya. Pertama, Abuya berjihad dengan hartanya, dengan jiwa dan raganya, tidak memandang lelah letihnya, pulang dimanapun tempat ini tetap dikunjungi. Tujuannya adalah agar kita bisa melatih ilmu, agar kita bisa melatih nafsu, agar kita bisa memperbaiki hati, agar kita bisa memperbaiki iman, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak. Karena itu tujuan Al-Quran dikirim oleh Allah ke dunia. Karena itu tujuan Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini. Dan karena itu juga para wali-wali Allah dikirim oleh Allah ke permukaan bumi ini. Hanya demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.